Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, para ikhwah sekalian, ahlan wa sahlan bikum. Ini mahasiswa cuma ini, yang lain nggak lagi hadir. Masya Allah, makin sedikit kayak. Hah? Oh, koroni. Taib, ikhwah fillah, a'azzanillah wa iyyakum. Begitu pula juga buat ikhwah dan akhwat yang ada di jarak jauh, ada di online. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita tentang ulumul Qur'an Al-Karim. Seperti yang telah kita pelajari pada 2 pekan yang lalu tentang ulumul Qur'an Al-Karim. Siapa yang masih ingat pelajaran 2 pekan yang lalu? Ada yang masih ingat? Assalamualaikum. Baik. Ada yang ingat tentang pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Siapa yang ingat? Ya akhi, fadhal. Baik. Yang jelas semoga apa yang telah kita usahakan pada siang hari yang cukup panas ini, antum rela, Masya Allah, tidak istirahat demi menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemberat kita pada hari kiamat, dan semoga menjadikan salah satu hal yang memudahkan kita untuk masuk ke surganya kelak. Tentunya ilmu perlu diulang-ulang ya, biar tidak lupa. Tapi tidak mengapa, kita akan baca pelajaran pada hari ini. Pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkenaan tentang ulumu nuzulil Quran, tentang ilmu turunnya Al-Quranul Karim. Ini kurang lebih ada 5 ya, seperti yang telah saya berikan pada 2 pekan lalu gambarannya. Yang pertama, ada pembahasan tentang masalah al-wahyu. Ya, pembahasan tentang masalah al-wahyu. Wahyu secara bahasa lughatan ilqa'u ilmin fi khafa. Ya. Memberikan atau melemparkan sebuah ilmu dalam kesunyian. Sedangkan menurut istilah, pengertiannya adalah i'lamullahi linabiyyin min anbiya'ihi
binubuwatihi wa ma yatba'uha min awamira wa nawahin wa akhbarin bikaifiyatin muayyanah. Ya, jadi adalah pemberitahuan Allah kepada seorang nabi dari para nabi-nabinya dengan kenubuatannya. Kemudian juga pemberitahuan Allah kepada nabi tersebut pula tentang awamir, perintah-perintah, nawahin, larangan-larangan, akhbar, tentang kabar-kabar dengan cara yang tertentu, cara yang khusus. Kemudian wahyu itu memiliki macam-macam. Ya, memiliki dua macam. Yang pertama, al-wahyu ilal anbiya. Wahyu kepada para nabi. Yang kedua adalah wahyu kepada selain para nabi. Yang mana ini dinamakan al-wahyu al-am. Ya, al-wahyu al-am. Ini seperti wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang tidak berakal, ya. Makhluk li ba'dil makhluqat ghairil aqilah, sebagian makhluk yang tidak berakal. Contohnya Allah berfirman kepada An-Nahl, ya, kepada tawon, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Allah Tuhanmu telah mewahyukan kepada Nahl, kepada tawon. Di sini syahidnya, di sini poinnya. Kemudian juga diantaranya adalah wahyu Allah kepada para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu." Ya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat bahwasannya Allah bersama kalian, bersama orang-orang yang beriman ketika peperangan. Kemudian juga diantaranya adalah lil basyari ghairil anbiya, untuk para manusia selain para nabi, ya. Para manusia selain para nabi. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Ya, ketika Ummi Musa alaihissalam setelah beliau membuang Nabi Musa ke sungai, kemudian ketika itu Fir'aun memberikan sayembara bahwasannya barang siapa yang dapat memberikan susu kepada anak ini, maka baginya bayaran, ya, mendapatkan bayaran dari Fir'aun. Karena Ummu Musa ketika itu melemparkan Musa ke sungai, kemudian ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Nah, Musa yang telah ditemukan oleh keluarga Fir'aun ternyata terus menangis dan tidak mau meminum susu dari siapapun. Akhirnya disebarkanlah sayembara bahwasannya barang siapa yang dapat menyusui Nabi Musa yang kecil, maka baginya akan mendapatkan gaji. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada ibunya Musa untuk mendaftar, ya, untuk mendaftar. Fa'auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kemudian macam yang kedua adalah al-wahyu ilal anbiya, wahyu kepada para nabi. Di sana ada tiga cara bagaimana Allah mewahyukan firman-firmannya kepada para nabi. Di antaranya adalah at-taklimul mubashir min wara'i hijab. Ya, bahwasanya Allah langsung berbicara kepada para nabi di balik sitar, di balik hijab. Contohnya seperti Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah telah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian juga walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Nabi Musa datang untuk menemui kami, kemudian
Rabbnya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya di Tur Saina yang sekarang berada di negeri Mesir ya. Kemudian contoh yang lain adalah Nabi kita Muhammad alaihi salam. Nabi Muhammad ketika Mi'raj, ketika Nabi Muhammad Mi'raj terbang ke langit ya. Dan di sana Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Di sana Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kemudian juga di antara cara Allah mewahyukan kepada para anbiya adalah ilham. Allah memberikan ilham dan melemparkan firman-Nya ke ar-ruh, ya ke hatinya, ke hati para nabi, baik manaman dalam keadaan tidur, ya dalam keadaan mimpi, atau yaqtoh, atau dalam keadaan terjaga, ya mimpi atau terjaga. Karena mimpinya para nabi ini adalah apa? Wahyu, bukan berbeda dengan mimpinya orang-orang yang biasa. Ya, ini contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu wahai Ismail. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ya. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Ya. Perkataan beliau diperintahkan di sini menunjukkan bahwasannya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada firman Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Dan Allah telah memberikan kesidikan, kebenaran bahwasannya apa yang dilihat oleh Rasulullah adalah ru'ya, mimpi yang benar. La tadkhuluna al-masjidil haram insyaallah aminina muhalliqin sampai akhir ayat. Kemudian yang tengah-tengah itu biwasitatil malak, ya biwasitatil malak. Ini adalah salah satu cara pula bagaimana Allah mewahyukan kepada para nabinya, yaitu dengan perantara para malaikat. Ya. Dan kebanyakan malaikat yang menjadi perantara adalah malaikat Jibril alaihissalam. Terutama dalam masalah wahyu, dalam masalah syariat, itu malaikat Jibril selalu yang diutus. Nah, malaikat itu terkadang menjadi seperti an yatamassala lahul malaku rajulan, ya. Malaikat menjadi seperti manusia biasa dalam menemui para nabi. Atau gambaran yang lain bahwasanya an ya'tiyahu, ya, itu salah, betul dibenarkan, an ya'tiyahu mithlu salsalatil jaros. Ya, datang kepada para nabi seperti suara yang amat keras, ya. Suara lonceng yang amat keras. Ya, salsalatul jaros adalah suara besi ketika bergetar, ya, ketika bergetar dengan sangat keras. Kemudian juga di antara hal yang penting bahwasannya Al-Quran itu diterima oleh Jibril dengan mendengar secara langsung tanpa perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan wahyu kepada beliau selalu selalu berubah wajahnya. Berat wahyu itu. Ya inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan melepaskan kepadamu perkataan yang sangat berat. Apalagi kalau siang-siang kayak gini. Ilmu itu berat, ya. Mendingan tidur kan? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau mendapatkan wahyu, beliau berubah wajahnya.
Beliau sangat berat. Dalam riwayat disebutkan kuriba alaihi. Ya, beliau benar-benar terlihat seperti orang yang sakit. Wa tarabbada lahu wajhuh, dan wajahnya berubah. Ya, wajahnya berubah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan wa innahu la yatahaddaru minhu mithlul juman minal arab. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu itu bercucuran keringatnya, ya, bercucuran keringatnya fil yaumi syati, di hari yang amat dingin. Ya, kalau panas bercucuran keringat mungkin wajar, tapi ketika hari yang dingin, ya, hari yang dingin, musim dingin di Madinah atau di sekitaran sana sangat luar biasa dinginnya, 10 derajat ke bawah. Namun ketika musim dingin pun Nabi masih mengeluarkan keringat, saking beratnya firman dan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Tentunya ini adalah pembahasan secara ringkas tentang wahyu. Kemudian selanjutnya, silahkan dibuka halaman selanjutnya, adalah kaifiyatu nuzulil Quran, bagaimana turunnya Al-Quranul Karim. Ya. Di kanan bisa dilihat, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasannya dalam firman Allah, inna anzalna fi lailatul qadar, beliau berkata, nazal al-Qur'anu jumlatan wahidah, Al-Quran turun secara langsung, fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar, Al-Quran turun secara langsung, ya, di langit bumi, ya, di Baitul Izzah. Kemudian wa kana Allahu azza wa jalla yunazzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi athari ba'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari Baitul Izzah tadi, dari langit pertama tadi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap dalam satu kejadian setelah kejadian yang lain. Ya. Para kaum musyrikin, para kaum kufar mengatakan, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kalau seandainya diturunkan Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad SAW langsung sekali saja. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan begitulah kami ingin mentasbit, menguatkan hatimu, dan kami mentartil Al-Quran itu dengan secara tartil. Ya, di sini dapat kita ketahui bahwasannya kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi terdahulu, itu Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung sekali saja. Ya, langsung jumlatan wahidah, langsung mablak. Berbeda dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan kepada beliau dengan dua cara. Dengan sekali, yaitu dari langit ketujuh, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit yang pertama. Kemudian dari langit pertama diturunkan kepada Rasulullah selama 23 tahun. Bisa dilihat yang kiri, ya, ada yang namanya Tanazzulatul Quran, ya, cara turunnya Al-Quran. Ada yang namanya An-Nuzulul Jumli, ya, secara sekali saja. Kemudian ada yang namanya An-Nuzulul Mufarraq, ya, secara berangsur-angsur. Ya, nazala jumlatun wahidah fi lailatul qadr ila baitul izzah bis sama'i dunya tadi. Kemudian yang kedua, nazala mutafarriqan tiwala muddati bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang dapat dipetik bahwasannya yang namanya turun sekali itu adalah untuk menjelaskan tentang keutamaan umat ini, ya. Bayanu syarafi hadhil ummah wa fadliha. Namun tidak ada terkaitan tentang hukum-hukum apapun, ya. Hanya ada tentang yang menunjukkan bahwasannya ini adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada umat ini. Adapun hikmah diturunkannya secara berangsur-angsur, bahwasannya yang pertama adalah tathbitu fuadir rasul, agar menetapkan, memantapkan, menguatkan hatinya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ya, seperti firman Allah yang telah kita baca tadi,
kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ini macet-macet nggak masalah. Oh, oh ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah taisiru hifdhihi wa fahmihi wal amali bihi, yang memudahkan menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya. Tentunya ini adalah untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena yang telah kita kenal bahwasannya para orang Arab pada zaman tersebut mereka ummiyun, ya, ummiyun, orang yang tidak terbiasa membaca dan tidak terbiasa menulis. Makanya sedikit demi sedikit itu memudahkan mereka untuk menghafalnya, untuk memahaminya dan untuk mengamalkan isinya. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah muwakabatul hawaditsil waqi'ah fi asrin nubuwah. Ya, hal tersebut dapat menepati atau bertepatan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, seperti jawaban terhadap sebuah pertanyaan atau mengobati masalah-masalah yang ada atau membantah syubhat dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana turunnya ayat kepada Nabi Muhammad SAW pernah dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasannya turun ke langit bumi itu adalah jumlatan wahidah, ya, sekali, seperti yang telah kita baca tadi. Kemudian unzila ilal ardi nujuman, diturunkan ke dunia secara berangsur. Terkadang Allah menurunkan 3 ayat, ya 5 ayat, lebih banyak atau sedikit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Kata Ibnu Abbas, maksudnya di sini adalah tempat-tempat atau waktu-waktu diturunkannya Al-Qur'an, ya. Ya, kejadian-kejadian tertentu, dalam kejadian-kejadian tertentu. Kemudian halaman selanjutnya yaitu pembahasan tentang awwalu ma nazzala minal Qur'ani wa akhiruh. Hal yang pertama kali turun dari Al-Qur'an dan yang terakhir. Hal ini terbagi menjadi 2. Yang pertama kali turun, ya, awwalu ma nazal, itu secara mutlak, ya, secara itlak adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ini adalah kesepakatan oleh para ulama, ittifaqan, ya. Artinya kesepakatan oleh para ulama bahwasannya ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Jadi surat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq dan ayatnya adalah ayat 5 yang pertama. Kemudian akhiru ma nazal, ayat-ayat terakhir apa yang diturunkan atau surat apa yang diturunkan, ya. Yang pertama adalah as-surah, surat apa? Sebagian ulama mengatakan surah At-Taubah, surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah. Sebagian yang lain mengatakan, dan ini adalah yang rajih, bahwasannya yang terakhir turun adalah surat An-Nasr, ya, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan sampai akhir ayat, ya. Ini adalah surat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun ayat-ayat yang terakhir diturunkan ada perbedaan pula. Yang pertama adalah ayatul riba. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat terakhir yang turun adalah ayatul riba. Ya, ayatul riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, seterusnya. Dalam surat Al-Baqarah. Kemudian sebagian yang lain mengatakan bahwasannya ayatul kalalah. Ya, ayatul kalalah. Kalalah adalah
Seorang yang meninggal dunia, ya dalam masalah waris, seorang yang meninggal dunia dan ia tidak memiliki anak keturunan sampai bawah. Ia juga tidak memiliki orang tua, ya, ayah ibu sampai menuju ke atas. Ini namanya al-kalalah. Orang yang meninggal kemudian ternyata ia tidak memiliki anak atau orang tua ke atas atau anak ke bawah, ini dinamakan ayat al-kalalah. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat terakhir. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Ya, dan takutlah kalian di hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat mayoritas ahlul ilmi. Ya, dan ini adalah yang insyaallah rajih. Dan ini tidak menyelisihi ayat riba karena ini adalah ayat terusannya dari ayat riba tadi. Ya wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya yang ke-9 adalah tentang al-makki wal madani. Tentang al-makki wal madani. Ya, seperti yang bisa antum baca di situ, al-makki pengertiannya adalah ma nazala minhu qabla al-hijrah. Ya, ayat makkiyah, ya, ayat makkiyah itu adalah yang turun sebelum apa? Sebelum hijrah. Walau kana fi ghairi Makkah, walaupun turunnya tidak di Makkah. Kemudian al-madani ma nazala minhu ba'da al-hijrah. Walau kana fi ghairi al-Madinah, yang turun setelah hijrah Nabi SAW, walaupun tidak turun di Madinah. Ini adalah pengertiannya Makki dan Madani. Kemudian adadu al-Makki wal Madani, jumlahnya Makki dan Madani. Ya, ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah as-suwaru al-mukhtalafu fi kauniha makkiyah atau madaniyah. Ya, surat-surat yang para ulama berselisih apakah surat tersebut makkiyah atau madaniyah. Ya, ini terjadi perselisihan di antara ulama yang pertama ini. Ini ada 20 surat, bisa antum baca sendiri, Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Al-Hajj sampai An-Nas. Kemudian macam yang kedua adalah surat-surat yang telah terjadi kesepakatan di antara para ulama bahwasannya surat tersebut adalah surat madaniyah. Ya, surat madaniyah, tidak ada khilaf bahwasannya surat-surat tersebut adalah madaniyah. Ya, ini ada surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Yang terakhir, macam yang terakhir adalah as-suwar al-muttafaq fi kauniha makkiyah. Ya, surat yang telah terjadi kesepakatan bahwasanya surat tersebut adalah makkiyah. Ini ada 75 surat selain yang telah disebutkan, ya. Selain surat yang mukhtalaf atau selain yang telah surat yang muttafaq bahwasanya surat tersebut adalah surat madaniyah. Ini ada 75 surat. Fawaidu ma'rifatihi. Faidah mengetahui Makki wal Madani apa sih? Yang pertama, ma'rifatun nasikh wal mansukh. Kita dapat mengetahui nasikh dan mansukh. Mana hukum yang masih tetap dapat kita amalkan dan mana hukum yang telah dihapus atau al-mansukh. Kemudian juga kita dapat mengetahui sahih, valid dan lemahnya pendapat atau tafsir Al-Qur'an. Ya, kita dapat mengetahui sahih wa dhaif dalam tafsir. Wa tarjih bainal aqwal, dan dapat kita jadikan tarjih di antara tafsir-tafsir yang ada. Biasanya tafsir-tafsir banyak tafsiran. Jika kita mengetahui tentang Makki dan Madani ini, maka kita dapat mentarjih di antara tafsiran-tafsiran atau perkataan-perkataan tersebut. Selanjutnya,
Dari mana kita dapat mengetahui ayat ini Makki atau Madani? Dapat kita ketahui dari buku-buku yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, di antaranya adalah Kutubun Nasikh wal Mansukh, kitab-kitab yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang nasikh dan mansukh. Ya, contohnya An-Nasikh wal Mansukh karya Abi Ja'far An-Nahas. Kemudian kita dapat mengetahui pula dari kitab-kitab tafsir. Ya, kitab-kitab tafsir di antaranya adalah tafsir Ibnu Atiyah. Ada di sana yang menjelaskan tentang Makki dan Madani ini. Kemudian dapat kita ketahui pula dari kitab-kitab Ulumul Quran Al-Jami'ah. Ya, Ulumul Quran yang jami'ah, yang menjamak, yang mengumpulkan semua macam-macam ulumul Quran. Di antaranya Burhan dan Itqan karya Suyuti. Burhan karya Az-Zarkashi dan Itqan karya As-Suyuti pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu ini. Al-Kutub Al-Mufradah fi hadzal ilm. Ya, kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu ini sendiri. Ya, ini tentunya adalah kitab yang dikarang oleh para doktor-doktor dan para ahli ilmi pada zaman sekarang. Ya, contohnya adalah Makki wal Madani fil Quran Al-Karim karya Dr. Abdul Razak Husain Ahmad. Kemudian juga Tahrirul Qaul fis Suwari wal Ayat Al-Makkiyah wal Madaniyah karya Dr. Muhammad Abdul Aziz Al-Faleh. Selanjutnya masih berkenaan tentang Al-Makki wal Madani. Ada di sana Mumayyazatul Makki wal Madani. Mumayyazatu Al-Makki wal Madani. Ya, bagaimana sih ciri-ciri atau keunggulan Makki dan bagaimana ciri-ciri khas dari Al-Madani? Al-Makki di situ bisa kita baca qisarul ayati was suwar. Biasanya ayat-ayat dan surat-suratnya adalah apa? Pendek-pendek ya, pendek-pendek. Kemudian juga kasratut ta'kid wal qasam wa darbil amsal. Ya, banyak sekali takkidnya. Ya, banyak sekali sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dan juga permisalan-permisalan. Selanjutnya, Al-Makki itu adalah aghlabu mawdu'atihi taqrirul aqidah wad da'wah. Ya, sebagian besar tentang temanya adalah apa? Tentang akidah, tentang dakwah, kemudian tentang penisbatan risalah Nabi kita Muhammad SAW, kemudian tentang takrirul jaza' wal ba'ats, hari pembalasan dan kebangkitan. Ini adalah beberapa mumayyazat Al-Makki. Adapun Al-Madani adalah kebalikannya. Yang pertama, tulu aghlabil ayati was suwar. Ya, kebanyakan ayat-ayat dan surat-suratnya apa? Panjang-panjang. Jadi kalau ada ayat-ayat yang panjang-panjang, ini kebanyakan apa? Madani. Kebanyakan apa? Madani. Kemudian juga al-ibaratu al-layyinah wal uslubu al-hadi. Ya, ibarah-ibarahnya ya, jumlah-jumlah yang ada di dalam Al-Quran tersebut adalah layyinah, tidak keras, ya lemah lembut, dan juga uslubnya itu hadi, tenang, santai. Ini adalah uslub dari Al-Madani. Kemudian tafsilul ahkami wat tasyri'at. Selanjutnya yang ada di dalam ayat-ayat Madani itu adalah menjelaskan tentang hukum-hukum dan syariat-syariat. Ini jelaskan kalau ada penjelasan tentang hukum dan tentang syariat-syariat dengan penjelasan yang detail, ini biasanya adalah ayat Madaniyah. Kemudian juga adalah ada di dalam ayat Madaniyah mujadalatu ahlil kitab wa iqamatul hujaji alaihim. Ada kita berdebat dengan para ahli kitab dan juga mengiqamah hujjah kepada mereka. Yang terakhir, fathul munafiqin wa tahdhir minhum. Ya, yaitu tentang pembahasan tentang ahli nifaq
tentang para munafikin ini biasanya ada di surat Madaniyah. Karena di Makkah belum ada kaum munafikin. Selanjutnya, yang terakhir tentang Makki dan Madani ini adalah tentang standarisasi ya, Wabitul Makki wal Madani. Standarisasi Makki dan Madani. Dapat kita lihat di situ yang sebelah kanan, Wabitul Makki, ayat-ayat Makki itu yang seperti apa? Ya. Di antaranya adalah ayat-ayat yang ada ya ayuhan nas atau ya bani Adam ya. Ya ayuhan nas, ya bani Adam. Kalau ada surat yang ada ya ayuhan nas dan bani Adam dan di dalam surat tersebut tidak ada ya ayyuhalladzina amanu, ini maka dapat dipastikan surat tersebut adalah surat Makkiyah, Kemudian juga apabila surat tersebut diawali dengan huruf al-muqatta'ah, ya, huruf al-muqatta'ah selain surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya, jadi surat-surat lain yang didahului dengan huruf muqatta'ah, Hamim, Qaf, kemudian Ain, Sin, Qaf dan sebagainya, itu adalah surat Makkiyah. Ya, selain surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian juga as-sajdah, ya, surat yang ada sajadahnya, surat yang ada sujud sajadahnya. Ini juga surat atau ayat surat Makkiyah. Kemudian juga surat-surat yang ada kalimat kalla, ya, kalla, kan ada kan? Nah, itu adalah surat yang Makkiyah pula. Yang terakhir, standarisasi Makki adalah surat yang menyebutkan tentang cerita-cerita umam-umam, ya, cerita-cerita umat terdahulu. Ya, cerita-cerita umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah, kecuali surat Al-Baqarah. Nah, bagaimana yang Madani? Yang Madani adalah apabila surat tersebut ada penyebutan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ada penyebutan ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Kemudian ada penyebutan ya bani Israel. Maka ini adalah ciri surat Madani. Kemudian jika dalam surat tersebut ada penyebutan kaum munafikin, ya, penyebutan kaum munafikin, maka ini juga sama adalah surat Madani yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Karena ketika itu Islam sudah kuat, makanya mulai muncullah kaum munafikun. Selanjutnya adalah surat-surat yang ada penyebutan al-Yahud dan an-Nasara. Ya, al-Yahud ya dengan ditambahin alif lam, tidak Yahud saja, tapi al-Yahud serta an-Nasara. Selanjutnya adalah surat-surat yang menjelaskan tentang hak hukuman-hukuman dan menjelaskan pula tentang fardhah, ya, kewajiban-kewajiban. Ya, ada kehukuman, ada kewajiban-kewajiban. Ini tandanya surat tersebut adalah surat Madaniyah. Yang terakhir, apabila di dalam surat tersebut ada penjelasan tentang jihad, maka ini juga termasuk surat Madaniyah. Kemudian, pembahasan kita yang terakhir pada hari ini adalah tentang asbabun nuzul, Pengertian asbabun nuzul adalah kullu qawlin au fi'lin mimman asara tanzila nazala bi sya'nihi Qur'anun 'inda wuqu'ihi. Ya, setiap perkataan atau perbuatan yang mana hal tersebut asarat tanzil, yang mana hal tersebut berada di sekitaran kompleks diturunkannya Al-Qur'anul Karim.
Ya, berada di sekitaran tempat diturunkannya Al-Quran Karim. Berada sekitaran Makkah dan Madinah. Nazala bi sya'nihi Qur'anun 'inda wuqu'ihi. Yang mana Al-Qur'anul Karim akan diturunkan karena terikat dengan perkataan atau perbuatan tersebut, bi sya'nihi tersebut. Ketika hal tersebut terjadi. Ya. Poinnya bahwasannya asbabun nuzul ini memiliki standarisasi pula. Ya, memiliki dhawabit. Standarisasi dikatakan bahwasannya kejadian, perbuatan, atau perkataan tertentu adalah sebab turunnya sebuah ayat. Di antaranya, yang pertama, an yaqa'al hadatsu fi asri tanzil mimman 'asara tanzil. Ya, bahwasannya kejadian itu terjadi pada eranya diturunkannya wahyu. Pada zamannya yang masih wahyu itu turun, ya. Pada zaman masih turun wahyu dan juga di tempat sekitaran sekitaran wahyu diturunkan. Kalau wahyu turun di Makkah dan Madinah dan sekitaran sana ternyata kejadiannya di Tulungagung, bisa apa nggak dikatakan? Jadi tidak bisa. Atau kejadiannya sebelum diutusnya Nabi semuanya. Sebelum masa diutusnya Nabi atau setelah diutusnya masa Nabi Muhammad SAW, maka ini tidak bisa kita katakan bahwasanya hal tersebut adalah sebab turunnya wahyu. Kemudian standarisasi yang kedua, dhobit yang kedua adalah an yakuna nuzulul ayah ba'dal hadath. Bahwasanya turunnya ayat itu setelah kejadian tertentu. Setelah kejadian tertentu langsung turun ayat. Ya. Selanjutnya an yarida fir riwayah ma yadullu 'ala nuzul, bahwasanya di dalam riwayat kejadian tertentu tersebut ada yang menunjukkan bahwasanya ayat tersebut turun karenanya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah siyagu ibarati asbabin nuzul. Siyagu ibarat asbabin nuzul. Ya, bagaimana sigoh-sigoh perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwasannya ayat itu turun karena sebab tertentu. Ya. Yang pertama adalah fanazalat atau fa'anzalallah. Ya, jadi kalau kita baca dalam sebuah asar atau sebuah hadis, kemudian pada akhir-akhir bagiannya dikatakan di dalam asar tersebut fanazalat telah diturunkan, maka diturunkan, atau fa'anzalallah maka Allah menurunkan, itu adalah termasuk sigohnya asbabun nuzul. Ini dapat kita namakan adalah sigoh sorihah. Sigoh yang paling benar dan paling jelas. Ya. Sigoh yang paling benar dan jelas di sababun nuzul. Kemudian dalam riwayat-riwayat yang lain ya dikatakan nazalat fi kadza atau unzilat fi kadza. Ya, ini kebanyakan maksudnya adalah tafsir. Maksudnya adalah tafsir bukan sababun nuzul. Kalau perkataannya nazalat fi kadza atau unzilat fi kadza. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui asbabun nuzul? Yaitu pada asalnya dapat kita ketahui dari masdar-masdar ya, dari maroji yang mana disebutkan di dalamnya hadis-hadis yang bersanad ya, hadis-hadis yang musnadah bersanad. Contohnya adalah kitab-kitab hadis ya, kutubul hadis seperti Musnad Imam Ahmad dan Sahih Bukhari. Kemudian juga kutubut tafsir ma'thur, kitab-kitab tafsir
yang bersanad pula. Ya, kitab tafsir yang ma'thur yang bersanad. Seperti contohnya adalah tafsir At-Tabari. Selanjutnya adalah kutub al-mufradah fi asbabin nuzul. Ya, kutub al-mufradah fi asbabin nuzul. Kitab khusus yang menjelaskan hanya tentang apa? Sebab-sebab nuzul. Ya, contohnya adalah Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi. Kemudian juga ada kitab yang bernama Al-Ujab fi Bayanil Asbab karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Adapun dari karangan-karangan kontemporer sekarang ini ada yang namanya Al-Muharrar fi Asbabin Nuzul karya Dr. Khalid Muzaini. Kemudian pembahasan lanjutan adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya ibrah itu berkenaan tentang umumnya lafaz, bukan tentang apa? Khususnya sebab. Jadi asalnya dapat kita ketahui bahwasannya yang ada pada ayat-ayat itu dapat kita umumkan ayat tersebut untuk keumuman manusia, bukan tentang sebab tertentu yang khusus. Ya, yang terakhir, bahasan terakhir adalah tentang faidah-faidah kita mengetahui asbabun nuzul. Faidah-faidah kita mengetahui asbabun nuzul. Faidah yang pertama adalah kita mengetahui makna murad bil ayah. Ya. Dengan mengetahui sebab nuzul, asbabun nuzul, kita dapat mengetahui makna dari ayat tertentu. Ya. Contohnya diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Apa maksudnya iman di sini? Hah? Maksudnya apa? Iman. Salat, benar sekali. Maksudnya adalah salat, bukan iman yang ada di dalam hati kita. Karena dalam sebab nuzulnya disebutkan bahwasanya ketika itu para sahabat ketika dirubahnya kiblat dari mana? Kiblat yang pertama mana? Aqsa, dari Baitul Maqdis ke Makkah Mukarramah, para sahabat sedih dan khawatir. Bagaimana dengan orang-orang yang telah wafat, kemudian mereka belum sempat untuk sholat mengarah ke kiblat, mengarah ke Makkah, mengarah ke Ka'bah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan salat kalian, salat-salat yang telah kalian lakukan dengan kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, fadhal. Kemudian fawaid selanjutnya, faidah selanjutnya yang dapat kita petik adalah bahwasannya dengan mengetahui sebab-sebab nuzul, maka ini akan izalatu al-ishkal fi ayatin ma, akan menghilangkan ya kemusykilan-kemusykilan, kerancuan-kerancuan dalam ayat-ayat yang secara zahirnya mengandung hal tersebut. Ya. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Ya. Diriwayatkan bahwasanya dalam ayat ini ya, seorang sahabat yang bernama Urwah bin Zubair atau tabi'i Urwah bin Zubair, beliau mengatakan atau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apa makna ayat ini?" Ya. "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima." Ya. Yang dipahami oleh Urwah bahwasannya ayat ini tidaklah mewajibkan orang untuk umrah, ya, untuk umrah. "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima." Ya, tidak berdosa jika tawaf kepada Safa dan Marwah. Di sini secara zahirnya dapat kita pahami kok kayaknya sa'i antara Safa dan Marwah ini tidak wajib. Karena lafadznya fala junaha, tidak berdosa kalau tawaf. Ternyata dijelaskan oleh ibunda kita Ummul Mukminin bahwasannya bukan begitu maksudnya.
Kalau begitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala bakal berfirman fala junaha alaihi alla yatawafa bihima. Tidaklah berdosa untuk tidak bertawaf untuk tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Namun sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah bahwasannya dahulu di kalangan Ansor itu mereka kebiasaannya apa? Bertawaf untuk berhala yang bernama Al-Manah. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Ya. Kemudian tadi bahwasannya ya, sebab nuzul ayat fala junaha alaihi ayyatawafa bihima yaitu dahulu kaum Ansar ya kebiasaan mereka adalah suka apa? Bertahlil, berihlal di untuk mengelilingi apa? Berhala yang bernama Manah, ya, Manat. Kemudian setelah turunnya Islam, maka mereka pun menjadi apa? Menjadi tidak enak untuk melakukan hal tersebut lagi. Ya, biasanya mereka bertawaf ya, bersa'i antara Safa dan Marwah untuk mengagungkan Manah. Nah, setelah turunnya Islam, mereka tidak mau melakukan hal tersebut kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Bahwasanya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi
ayyatawafa bihima. Nah, tidak mengapa untuk orang yang berumrah atau berhaji untuk bersa'i antara keduanya, walaupun hal tersebut mereka lakukan pada masa jahiliyah. Selanjutnya adalah faedah selanjutnya adalah bayanu anil Qur'ana nazala minallah. Ya, menjelaskan, menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an ini adalah benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ma'rifatu hikmati syari'. Ya, kita dapat mengetahui hikmah-hikmah dalam pensyariatan syariat-syariat tertentu. Ya, di antara contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan janganlah engkau mengeraskan suara bacaanmu dalam salatmu dan jangan pula terlalu melirihkannya wabtaghi baina dzalika sabila. Namun bacalah tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang bersembunyi ya di Makkah. Dan ketika Rasulullah SAW mengimami para sahabatnya, beliau terkadang meninggikan suaranya untuk membaca Al-Quranul Karim. Ternyata kaum musyrikun mendengarkan hal tersebut, maka mereka pun kaum musyrikin Makkah mengejek-ngejek Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka mengejek Al-Quran, mengejek yang menurunkan Al-Quran, dan juga mengejek kontennya, isinya Al-Quranul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, katakan kepada nabinya, wa la tajhar bi salatika, dan janganlah kau terlalu keras membaca Al-Qur'anmu agar tidak didengar oleh kaum musyrikin. Agar mereka tidak mengejek-ejek isinya dan tidak mengejek-ejek yang menurunkannya. Wala tukhafit biha, dan juga jangan terlalu pelan karena hal tersebut tidak akan dapat didengarkan oleh para sahabat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Sekian saja pelajaran pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri majelis kita ini. Cukup insyaallah? Cukup? Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ini aja deh.